Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, seperti yang Anda ketahui, Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu menerbitkan uang kertas baru bernominal Rp75.000 sebagai bentuk syukur Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. Bagaimana latar belakang penerbitan uang baru itu dan apa makna yang terkandung di dalamnya? Saya akan berbincang saat ini dengan Marlison Hakim, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, melalui sambungan video conference. Pak Marlison, selamat sore. Selamat sore, Bang Leo. Ya, Pak Marlison, saya termasuk yang sangat penasaran dan terus terang ingin sekali Pak bisa menukarkan uang Rp75.000 itu. Tapi sebelum saya bisa mendapatkan kesempatan itu, sebetulnya apa arti di balik desain dari gambar uang baru Rp75.000 ini, Pak Marlison? Terima kasih, Bang Leo. Betul, ini peminat untuk uang kertas Rp75.000, uang peringatan kemerdekaan ini cukup tinggi di masyarakat. Nah, tentunya ada hal-hal yang menarik dari uang peringatan kemerdekaan ini. Pertama adalah banyaknya makna dan filosofi yang ada di uang kertas peringatan kemerdekaan ini. Uang peringatan kemerdekaan ini kita desain dengan sebuah tema yang cukup memiliki makna yang dalam. Temanya kita kenal dengan tema 3M. Pertama adalah mensyukuri kemerdekaan. Kedua adalah kita memperteguh kebinekaan, dan ketiga adalah menyongsong masa depan gemilang. Nah, mensyukuri kemerdekaan itu kita dalam desain itu kita gambarkan dengan peristiwa pengibaran bendera merah putih pada saat proklamasi 17 Agustus. Kemudian kita tampilkan juga foto proklamator Dr. Insinyur Haji Soekarno dan Dr. Haji Muhammad Hatta. Serta ada sebuah gunungan di belakang gambar proklamator tersebut. Gunungan ini yang memiliki makna filosofi pembuka dan permulaan lembaran baru. Itu artinya proklamasi 45. Dan kemudian di situ juga kita gambarkan di depan adalah mengenai hasil pencapaian selama 70 tahun Indonesia Merdeka dengan adanya kemajuan hasil-hasil di bidang infrastruktur. Kita tampilkan gambar MRT, kita tampilkan gambar tol di Jawa, dan juga yang terkenal adalah jembatan Yotefa di Papua. Nah, itu menggambarkan syukur kemerdekaan selama 75 tahun. Makna kedua adalah memperteguh kebinekaan. Nah, memperteguh kebinekaan ini kita gambarkan dengan pakaian adat daerah yang digunakan oleh anak-anak yang mewakili seluruh wilayah Nusantara, di mana untuk wilayah barat itu diwakili oleh Nangro Aceh Darussalam, kemudian Pekan Riau, dan juga Jawa Tengah. Kemudian yang tengah juga kita diwakili beberapa daerah, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga adalah maaf Pak, saya mau bertanya dulu ini karena Bapak sudah membahas soal desain ini. Kita sama-sama tahu bahwa belum lama agak ramai ini Pak, karena desain baju dari anak-anak ini. Nah, sebetulnya apakah itu seperti yang disampaikan atau bagaimana sebetulnya proses desain ini? Apakah memakan waktu sekian lama? Bisa diceritakan singkat saja mungkin Pak Marlison. Nah, ya itu tadi yang saya teruskan bahwa salah satu yang kita tampilkan adalah wilayah tengah Indonesia, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Gorontalo. Nah, salah satu yang dicermati oleh kalangan masyarakat adalah ini kok ada seperti pakaian adat daerah baru. Ini dari daerah mana? Yang seperti katanya pakaian adat dari Cina. Itu adalah pakaian adat dari Kalimantan Utara. Itu namanya pakaian adat suku Tidung Kalimantan Utara. Nah, itu Kalimantan Utara. Nah, untuk mendapatkan gambar itu kita tentunya dengan berbagai tahapan dan dengan berbagai diskusi dan koordinasi dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah daerah, dari dinas pendidikan dan kebudayaannya, sampai dengan para kita unit teknis suku adat Tidungnya, sehingga kita mendapatkan pakaian adat suku Tidung tadi. Ya, kira-kira gitu. Jadi itu asli adalah pakaian adat Indonesia. Ya, dari suku Tidung Kalimantan Utara. Baik, Pak Marlison, kita harus jeda dahulu, tapi nanti selepas jeda saya ingin memastikan sebetulnya ada berapa banyak uang 75 baru ini tersedia, karena banyak sekali yang menitipkan pertanyaan, bisa menukarnya di mana, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Newsline Bisnis kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Newsline Bisnis dan saya masih bersama dengan Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim yang terhubung lewat telekonferensi. Pak Marlison, kita mengetahui bahwa Bank Indonesia mengeluarkan uang pecahan Rp75.000 ini sebagai uang peringatan. Kenapa kemudian uang peringatan itu di usia 75 Indonesia? Bisa dijelaskan singkat, Pak Marlison?
Ya, uang peringatan ini merupakan uang rupiah khusus yang dikeluarkan setiap momen peristiwa tertentu dan untuk memperingati hari peringatan. Kita Bank Indonesia sendiri pernah mengeluarkan uang peringatan kemerdekaan ini sebanyak 3 kali. Pada saat peringatan kemerdekaan 25 tahun, tahun 70, kemudian 45 tahun kemerdekaan, 50 tahun kemerdekaan tahun 95. Dan tahun ini adalah tahun dan merupakan 75 tahun kemerdekaan. Dan ke depannya kita setiap 25 tahun Bang Leo itu akan Ya. menerbitkan uang peringatan kemerdekaan. Jadi kita Hmm. ini adalah kali keempat kita mengeluarkan uang peringatan kemerdekaan RI Bang Leo. Uang peringatan kemerdekaan ini apakah juga punya nilai tukar yang sama dengan uang pecahan yang lain, Pak Marlison? Maksud saya, apakah dengan uang ini masyarakat bisa juga membelanjakannya? Ya, betul Bang Leo. Jadi pada saat uang peringatan kemerdekaan RI yang kita keluarkan dengan nilai nominal Rp75.000 ini, pada saat resmi dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 2020, pada saat itu juga dia berlaku sebagai alat pembayaran sah yang digunakan untuk transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dia adalah alat pembayaran sah yang digunakan untuk transaksi Ya. di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul Bang Leo. Baik. Jadi bisa digunakan untuk transaksi Bang Leo. Baik, Pak Marlison, ini kan sudah mulai pembukaan pemesanan ya, masyarakat bisa menukarkan, kalau saya baca di koran, di media massa yang lain, di televisi juga, itu satu warga negara Indonesia bisa menukarkan 1 lembar. Boleh dijelaskan lagi tidak Pak? Ini karena katanya tahap pertama kuotanya sudah habis ini Pak Marlison. Apakah memang akan habis kemudian tidak dicetak lagi atau ada kemungkinan dicetak lagi atau seperti apa Pak Marlison? Oh, jadi untuk penukaran bagaimana cara masyarakat mendapatkan uang peringatan kemerdekaan ini sangat mudah sekali di mana masyarakat nantinya menukarkan uang rupiah mereka senilai Rp75.000 secara tunai dengan 1 lembar uang peringatan kemerdekaan ini dengan nominal yang sama, Rp75.000. Jadi Ya. dengan nilai yang sama ditukar dengan uang peringatan kemerdekaan ini. Nah, sebelum melakukan penukaran, masyarakat harus melakukan pemesanan dulu Bang Leo. Kita akan kita lakukan pemesanan secara online, yaitu kita untuk menentukan jadwal, lokasi, serta waktu untuk melakukan penukaran. Kita menyiapkan aplikasi, namanya aplikasi pintar, yang dapat ditautkan di website Bank Indonesia. Nah, setelah dia melakukan pemesanan secara online, kemudian dia akan ditetapkan kapan harus mengambil dan waktunya untuk mengambil di Bank Indonesia. Nah, tahap pertama Bang Leo itu kita mulai dari 18 Agustus sampai dengan 30 September itu penukaran dilakukan di Bank Indonesia baik di kantor pusat Jakarta dan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia yang ada 45 kantor itu. Dan kemudian pada tahap kedua yaitu mulai 21 Oktober sampai dengan selesai sampai uang itu habis, itu tidak hanya selain dilakukan di kantor Bank Indonesia seluruh Indonesia, tetapi juga di beberapa perbankan yang akan kami umumkan demikian. Akan kami sampaikan nantinya. Nah, Ya. di masyarakat sini yang perlu ketahui bahwa uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI ini kita cetak sebanyak 75 juta lembar. Nah, ini kita menggunakan ikon 75 tahun kemerdekaan ini untuk menggambarkan, untuk digunakan sebagai simbolik nilai nominalnya Rp75.000 dan jumlah cetaknya sebanyak 75 juta lembar rupiah. Nah, ini memang animo masyarakat sangat banyak sekali, di mana tentunya kita melakukan pengaturan untuk penukaran Bang Leo. Nah, untuk penukaran ini tentunya kami memperhatikan aspek protokol COVID, sehingga untuk tiap hari kami batasi maksimal 300 penukar Bang Leo. Dan kemarin pada waktu kita buka untuk tahap pertama sampai tanggal 12 September, memang masyarakat antusias sehingga pada sehingga sudah full book sampai dengan 12 September. Langsung habis. Kemudian hari ini kita buka sampai akhir September Bang Leo. Ini cukup tinggi juga. Tapi demikian ini masih banyak, masih 75 juta lembar Bang Leo, sehingga masyarakat masih punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan uang ini Bang Leo. Pak Marlison, ini mungkin sudah ditanyakan dan mungkin sudah dijelaskan, tapi saya ingin bertanya lagi. Ada yang melihat angka 75 dan angka 000, 75.000 itu ukurannya berbeda. Ada yang mengatakan, oh ini berarti waktunya Bank Indonesia sudah melakukan redenominasi karena yang besar hanya angka kepalanya 75. Bisa dikonfirmasi tidak Pak Marlison? Nah, yang saya katakan tadi, karena ini uang peringatan kemerdekaan RI dalam rangka 75 tahun, maka 75 tahun menjadi simbolik di dalam uang ini.
Sehingga pada saat mencantumkan nominal ini angka 75 kita tonjolkan sebenarnya, Bang Leo, dan nolnya kita kecil. Dengan mengecil itu artinya 75 yang menonjol. Oke, jadi begitu. Bukan redenominasi ya Pak Marlison ya? Oh bukan. Ini menonjolkan 75 dalam konteks peringatan 75 tahunnya, bukan redenominasi, bukan. Baik, Pak Marlison, ada satu lagi Pak. Ini orang Indonesia mungkin termasuk salah satu yang paling kreatif di dunia. Kalau ada sesuatu yang menarik perhatian seperti uang peringatan kemerdekaan 75.000 ini, mungkin akan ada yang begitu kreatif walaupun sesat mengkopinya Pak, memalsukannya. Bagaimana memastikan supaya masyarakat dan kita semua terbebas dari uang palsu ini, Pak Marlison? Ya, nah yang kami ingin sampaikan bahwa uang rupiah adalah simbol kedaulatan negara, Bang Leo. Oleh karena sebagai simbol kedaulatan negara, otomatis unsur pengamanannya kita perkuat. Dan dari setiap tahun, setiap penerbitan Bank Indonesia selalu memperkuat dan mengembangkan unsur pengamanannya. Nah, unsur pengamanan yang untuk uang peringatan kemerdekaan ini kita menggunakan teknologi yang tertinggi saat ini. Dari sisi pertama, dari 3 hal saja. Pertama adalah dari gambar pahlawan nasional kita. Itu kalau kita lihat, itu akan terasa kasar, berbeda dengan yang lainnya. Itu kalau kita lihat. Kemudian, dilihat juga dari warnanya. Dari sisi sebelah kiri, di depan gambar Soekarno-Hatta, itu ada gambar yang namanya anggrek bulan atau puspa pesona. Itu di dalamnya ada berisi logo Bank Indonesia. Dan itu akan berubah warna jika kita lihat dari sisi yang berbeda. Ini teknologi yang terkini, namanya color shifting ink, dan belum bisa mampu dipalsukan oleh pihak manapun. Dan ketiga juga, kalau kita lihat nanti ada benang pengaman, Bang Leo. Benang pengaman ini kita menggunakan yang namanya microlenses, di mana kalau kita lihat bisa bergerak bisa bergerak pada sisi yang berbeda pula. Ini juga teknologi yang belum pernah bisa dipalsukan oleh pihak lain. Dan itulah kemudian kita lihat lagi nanti yang di terawang atau gambar air. Yang gambar air itu akan dilihat dengan cahaya yang sangat rendah saja, itu bisa terlihat gambar Soekarno-Hatta. Dan itulah menggunakan teknologi tertinggi yang kita gunakan, yang suka dipalsukan oleh orang lain. Baik. Gitu, Bang. Jadi berarti, teknologi tertinggi semua. Oke, kita berarti nanti sama-sama mengikuti bagaimana penukaran uang ini, dan terus terang saya berterima kasih nih Pak Marlison, karena ini salah satu kegembiraan di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak terlalu mudah seperti ini. Pak Marlison Hakim, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, terima kasih Pak untuk keterangan Anda. Selamat sore.